Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ashlal kalami kalamullah, khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Jalla jalaluhu, di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita yang dalam menimba ilmu agama, ya, bahkan disifati ya orang yang hadir duduk di majelis ilmu ya dianjurkan untuk mampir hadir majelis ilmu, karena ya disebutkan raudhah min riyadil jannah, yakni taman dari taman-taman surga yang ada di dunia. Ya, walaupun dia hadirnya sebentar, terlebih ketika selesai mendapatkan ilmu, maka ya lebih berhak dari mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, ya. Kemudian yang terpenting adalah wa an nafuza fil akhirati biridallah wa nahdha bi jannati, yakni mendapat kesuksesan, kemenangan yang nyata, ya, kesuksesan yang sebenarnya, yakni mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari, Pak, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Harta berlimpah, ya, istri yang cantik, ya, tabungan yang begitu banyak, ya, kalau nggak dapat ridhonya Allah nggak ada apa-apanya, Pak. Meninggal selesai. Makanya orang yang ketika dia meninggal, ketika dia ya di atas kuburan, di atas jenazah dipikul di pundak-pundak kaum muslimin, disebutkan dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Ya, jazakallahu khairan. Maka dia berkata, aina yadhhabuna biha? Ya wailaha, aina yadhhabuna biha? Aduh, duhai, mau kalian bawa kemana jenazahku? Ini dia tahu, diperlihatkan tempatnya sudah nggak nyaman di kuburan. Makanya ketika di dalam kuburan, ketika diperlihatkan tempatnya di neraka, dia berkata, Rabbi la tuqimis saah. Dalam riwayat Abu Dawud tadi yang sahih. Ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat, karena tidak nyamannya di kuburan lebih tidak nyaman lagi ketika ditegakkan hari kiamat. Maka seorang mukmin yang sejati, mukmin yang sungguhnya, ya, dia mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, terlebih hadir di majelis ilmu. Ya, karena dalam riwayat ya Al-Bukhari, Nabi sallallahu bersabda, atau Bukhari Muslim, Nabi sallallahu bersabda, innalillahi malaikatan yatufuna fi turuqi yaltamisuna ahla dzikr, ya, wa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadaw halumu ila hajatikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di dunia. Ya, untuk mencari apa? Majelis ilmu, majelis zikir, majelis ilmu yang di dalamnya dipuji Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya disanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui keadaan mereka. Ya, yakni madza qala abdi, atau madza qala ibadi, ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku yang hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis ilmu. Maka para malaikat berkata, yusabbihunaka, ya, wa yukabbirunaka, wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka itu memujimu, ya Allah, menyanjung, mengagungkanmu. Karena kita di hadir majelis ilmu itu mesti memuji. Sunnah Nabi SAW sebutkan ketika Nabi SAW setiap mengisi taklim, tausiah, ya, pengajaran, mengawali dengan khutbatul hajah. Sampai nikah pun khutbatul hajah. Apa kalimatnya? Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Rawahu Ibnu Majah. Dan ini bukan tidak ada dasarnya, berdasarkan. Sehingga kita membuka dalam satu majelis memuji Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah, sungguhnya pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, menapaki contoh Rasul tercinta. Kan Rasul kita cintai. Maka buktikan cinta kita kepada Rasul untuk menjalankan syariat yang telah kita cintai dia. Ya, itu dia syariat Nabi SAW. Kalau kita cinta, bukti kita jujur kepada Rasul, jalankan ya syariat yang telah orang yang telah kita cintai, Rasul SAW. Maka akan ditiru, Pak. Kalau kita cinta kepada seorang, pasti akan tiru dia, kan? Bapak pernah lihat enggak orang dia pakai baju bola? Tulisannya apa belakang? Messi apa? Messi, ya. Itu dia cinta sama Messi itu. Sampai bajunya dipakai. Kita sama cinta Rasul, masa enggak pakai sunnahnya? Kan lucu. Ini cinta apa nih? Cinta bener apa cinta bodong? Akan buktikan cinta umat, ya, kita cinta kepada Rasulnya. Ikutin syariatnya.
Itu cinta yang sejati sesungguhnya. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan tentang masalah cinta. Kata Imam Syafi'i, Hada la syai'un ajib. Ya. Engkau mengatakan aku cinta kepada Allah, ta'silillaha wa anta tazmu hubba, hadza la amri fil qiyasi syani. Law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu. Ya. Engkau mengatakan aku cinta kepada Allah, ya sama cinta kepada Rasul, tapi engkau memaksiatinya, menyelisihi perintahnya. Engkau cinta sama dia tapi tidak ngikutin dia, itu cinta yang sungguh aneh, enggak masuk akal, bukan cinta namanya, cuma sekedar di lisan. Ya, itu dia. Makanya kita buktikan kayak seperti Nabi SAW ingin membakar rumahnya orang yang enggak sholat jamaah, ya kita jangan sampai dibakar, berarti Nabi SAW enggak suka kan? Meskipun orang mencintai dia, tapi kalau yang dicintai nggak suka, ini selesai Pak. Nabi SAW ingin bakar rumahnya orang nggak mau sholat jamaah. Bagi laki-laki ya, bukan bagi perempuan, bagi laki-laki. Terutama laki-laki yang tidak ada udzur. Tapi kalau dia sakit, dia musafir, ya ada udzur. Kita sehat, nggak sakit, maka tunaikan itu. Kalau enggak, kita termasuk melakukan amalan yang dibenci Nabi. Buktinya Nabi SAW ingin bakar rumahnya orang itu. Nah ini kita bersyukur kepada Allah bisa menjalankan sunnah-sunnah yang diperintahkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, apa yang telah mereka minta di majelis ilmu tersebut, majelis zikir? Mereka memujimu ya Allah. Apakah mereka melihatku? Tidak, kata malaikat. Bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Ini sebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim ya. Ya, bimana terjemahnya? Ya. Kalau seandainya mereka melihatmu, maka mereka sungguh-sungguh memujimu ya Allah. Lebih sungguh-sungguh, lebih semangat memujimu. Lebih banyak bertasbih, banyak berzikir. Maka disebutkan dalam Al-Quran kan, orang munafik itu la yadhkurullah illa qalila. Tidak berzikir kepada Allah melainkan sedikit. Maka kita banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Zikir yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang mereka minta di majelis tersebut? Surga. Mereka minta surga ya Allah kepadamu. Apakah mereka melihat surga? Enggak, mereka enggak lihat surga. La ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Surga tidak pernah terlihat, ya cuman dikabarkan dari kabar yang sahih, hadis-hadis yang sahih. Tapi mereka minta surga, percaya yang gaib, itu ciri orang beriman. Ya, ciri kepada yang gaib. Bagaimana seandainya mereka melihat surga, maka dia sungguh-sungguh ya Allah, umat itu yang hadir majelis ilmu, majelis zikir, minta surga sungguh-sungguh kepadamu ya Allah. Kalau sudah melihat, ini enggak lihat sudah minta. Kemudian Allah berfirman lagi, pada Allah Maha tahu, bertanya kepada para malaikatnya yang keliling di atas bumi, muka bumi, mencari majelis zikir, majelis ilmu. Mereka berlindung dari apa? Berlindung dari neraka. Kita kan diperintahkan untuk minta surga, berlindung dari neraka. Ya, berlindung dari neraka. Ya, neraka azabnya luar biasa, tidak tertandingi azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mereka melihat neraka? Tidak ya Allah. Bagaimana kau melihat? Maka kalau melihat sungguh-sungguh dia meminta kepadamu perlindungan dari neraka ya Allah. Maka apa kata Allah? Fa ushidukum inni qad ghafartu lahum. Aku bersaksikan kepada kalian wahai para malaikat, sungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Ya, hadir majelis ilmu, Pak. Ya. Qala malakun minal malaikah. Berkata malaikat-malaikat yang hadir, Allah mempersaksikan mengampunkan dosa mereka yang hadir majelis ilmu, majelis zikir. Maka berkata malaikat, ya, fihim fulanun laisa minhum. Di dalamnya itu ada orang-orang yang bukan dari bagian mereka, dari zikir, dari menimba ilmu agama, hanya sekedar hadir. Enggak betul-betul dia, cuma hadir. Inna maja'ali hajatin. Dia datang punya ada sekedar hajat. Cuma datang duduk itu ada hajat. Apakah juga dapat pengampunanmu ya Allah, gitu ya istilah bahasa kita ya. Karena mereka bukan dari bagian mereka, artinya apa? Enggak menuntut ilmu agama, mungkin dia cuma mau temu temannya, tapi hadir majelis ilmu dengerin juga dia. Ta'lim itu, zikir itu. Maka apa kata Allah? Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu teman duduk, dan teman duduk mereka enggak ada yang celaka di sana. Coba lihat. Apa lagi yang betul-betul duduk, Pak? Betul-betul duduk manis, ya kan? Ya, apa namanya? Ya kita dengarin, ada dapat apa? Saling mengingatkan negeri kita akhirat sungguhnya. Dunia akan kita tinggalkan, semua akan ditinggalkan kecuali amal soleh yang kita dikubur. Lebih layak dapat pengampunan Allah. Makanya
Sebagian ulama menyebutkan siapa yang masih punya hutang ya, susah mau bayar, hadir majelis ilmu. Siapa yang masih nggak dapat ketenangan, resah, gundah gulana, kesedihan, termasuk terhutang juga, karena hutang itu membuat sedih kan. Kata Umar bin Abdul Aziz, hutang itu apa? Zulun fin nahar wa hammun fil lail. Kehinaan di siang hari, kegelisahan di malam hari, itu hutang. Maka siapa yang pengen dibayarkan hutangnya, dimudahkan, ditenangkan jiwanya yang tidak tenang, hadir majelis ilmu. Bukhul rahmatnya Allah. Majelis ilmu itu bukhul ternyata. Bukhul itu media sebab datangnya sesuatu. Kalau bukhul sihir, datangnya sihir ada bukhul. Itu ditanam biasanya. Nah, bukhulnya rezeki, rahmatnya Allah itu di majelis ilmu, Pak. Yang punya hutang ya, hadir majelis ilmu. Insyaallah Allah mudahkan tuh. Kasih rezeki itu di arah yang mana? Karena apa? Sang pemberi rezeki Allah. Yang dagangannya belum laris misalnya, hadir duduk majelis ilmu juga. Allah mudahkan. Karena malaikat berkata dan berdoa, doanya malaikat mustajab. Dari mana kita tahu? Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan yang lainnya. Hadis yang sahih. Mereka berkata apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan dosanya, ya Allah rahmati dia. Maka ulama menjelaskan apa? Bukhul rahmatnya Allah majelis ilmu itu. Ya sebab di rahmatnya Allah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Enggak rugi. Walaupun kita bercapek-capek, penat kan, duduk itu penat, Pak. Coba kalau di bioskop, woi, ketawa-ketawa berjam-jam, woi, enggak penat. Majelis ilmu, maghrib isya, wih, penatnya setengah mati tuh. Seperti ada paku yang didudukin. Dan saya canda. Gitu kan? Saya aja, Pak, anak saya ya. Itu kalau kita kan biasa ngisi ya. Tapi kalau kita hadir majelis ilmu bisa hadir, capek juga itu duduk, Pak. Itu ya Allah, ini yang, tapi ya Allah pahalanya besar. Pahalanya besar ya Allah, pahalanya besar ya. Ini kita harapkan Pak, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita nggak tahu umur kapan kan, bisa sebab jadi dengan ini Allah ampunkan dosa kita, Pak. Karena Nabi sallam mengabarkan tentang orang yang ada di majelis ilmu dapat pengampunan Allah, ya luar biasa. Kita aja pemohon, dia Allah ampunkan dosaku, belum tentu diampunin Allah, Pak. Ini malaikat yang bermohon ampun. Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Allah berfirman, hadis qudsi riwayat Bukhari, fa ushidukum ini qad ghafartu lahum. Aku persaksikan bagi kalian wahai para malaikat, aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka ya, Pak, yang hadir di majelis zikir, majelis ilmu. Ini hadis Bukhari, enggak diragukan. Ya betul-betul majelis ilmu ya, bukan majelis-majelis yang main-main gitu ya, bukan. Majelis ilmu kan di dalamnya bacakan Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah yang sahih tentang hukum syariat yang benar, yang berdasarkan dari sumbernya yang sahih, yang mengajarkan syariat Islam. Thayyib, itu sekilas ya, kita lanjutkan pembacaan hadis. Ya ini kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Minhajus Shalihin. Ya, bagaimana syarah para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Ya, ini hadis tentang kita sudah menjelaskan tentang bagaimana ketika seorang mendapatkan musibah, mesti blank kan, Pak. Kadang-kadang sering dilupakan keutamaan baca doa yang diajarkan Nabi SAW ketika kena musibah. Yang apa itu? Allah akan beri pahala baginya dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti ya dari musibah itu yang lebih baik. Tapi kalau orang kena musibah mesti blank biasanya. Lupa. Ya kan, Pak? Apalagi musibah yang paling besar adalah kematian. Wah, bisa berteriak orang ya kan, Pak? Itu. Ya makanya kita pengajian sering diulang-ulang, kenapa? Sebagaimana Al-Qur'an diulang-ulang karena kita ya pasti akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah yang menghasilkan pahala yang tiada berbilang pahala yang Allah berikan, bahkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika musibah itu di benturan yang pertama. Kalau besok-besoknya enggak sudah. Karena sudah ada hiburan. Ada teman, kamu sabar, ketemu yang ini, ketemu itu. Misalnya istri bapak, bukan, istri orang lain lah meninggal misalnya. Yang istri bapak, jangan, istri orang lain misalnya meninggal. Itu pertama kan sedih, tapi kalau sudah 2 hari nggak sedih karena dihibur. Ini Pak, apalagi ketemu Pak Imam, Pak Imam Ustadz Ngasngadi kan, wah ini banyak stok gini. Akhirnya banyak hiburan. Nah, itu ketika itu sabar, bukan sabar namanya nggak dapat pahala sabar lagi. Nah, ketika pertama sabar, benturan yang pertama Nabi SAW sebutkan, itu yang dapat pahala yang tiada berbilang. Tapi susah kan, orang kena musibah kadang blank, Pak. Bapak aja nggak usah jauh-jauh, kita lah kehilangan sandal, apa kita ucapkan? Kurang ajar yang ngambil.
Iya kan? Ada kita bilang alhamdulillah ya ala kulli hal, enggak ada. Gini orang, gila itu. Ada musibah dibilang alhamdulillah. Padahal hadisnya demikian. Yang mengucapkan alhamdulillah ketika ada musibah menandakan ridhonya, takdirnya Allah yang diberikan kepadanya. Karena kita diperintah untuk beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Hilang sandal kan takdir yang buruk ya. Dan sama apa? Alhamdulillah ya ala kulli halin. Baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini hal-hal hadis-hadis Nabi SAW yang kita ingatkan. Ini musibah luar biasa. Dan musibah yang paling besar adalah kematian. Dan Nabi SAW menegur, menasihati orang yang hadir di zamannya Nabi SAW. Itu sahabiyah aja demikian kena musibah. Nah, ini pelajarannya. Kita bacakan hadisnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin. Nabi sallallahu melewati seseorang atau wanita yang di sisi kuburan. Ini disebutkan dia ditinggal mati oleh anaknya. Ibu itu paling berat kalau ketinggal mati oleh anaknya. Beda sama bapak. Bapak sedikit cuek-cuek dikit ya kalau laki-laki ya. Walaupun sama-sama sayang. Tapi beda musibahnya ketika seorang laki-laki dengan wanita. Dia lebih perasaan perempuan itu. Lebih perasaan. Makanya sepakat para ulama berdasarkan hadis yang sahih, tidak dianjurkan wanita untuk pergi ke kuburan. Maka dicontohkan oleh para sahabat, mereka cuma mengantar suami-suami mereka, ya, para sahabat perempuan itu di depan pintu mereka saja. Itu batas terakhir. Gitu ya, itu ada larangan khusus bagi wanita. Ya. Maka wanita tersebut sedang menangis di sisi kuburan. Inda qabrin, di sisi kuburan, maksudnya di sisi kuburan, di sampingnya lah ya. Maka Nabi SAW bersabda kepada anak tersebut, memberikan nasihat. Apa sabdanya Nabi SAW? Ya, ittaqillaha wasbiri. Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah, sabar. Kita kan kalau ada orang musibah dimintain nasihat, tapi bilang sabar Pak ya. Tidak ada kata-kata lain kan? Sabar Pak ya. Tapi adakah yang mengatakan kamu nggak merasakan sebagaimana yang aku rasakan? Ada gitu. Bapak enak bilang sabar, Ustaz enak bilang sabar. Wah, aku yang sakit Ustaz. Ini sama seperti ini kasus ini wanita nih. Karena nggak ada kata-kata yang paling bagus ketika ada nasihat sabar ya kan? Karena sabarnya pahala tidak berbilang. Berat sabar itu Pak. Langsung bilang kalau puasa nggak boleh nanti sebentar saya buka puasa. Ini namanya nggak sabar. Namanya nggak sabar. Sabar itu Ustaz saya sabar ada batasnya. Nggak ada, sabar nggak ada batasnya. Tidak ada kuota habis. Sabar itu nggak ada habisnya, nggak ada batasnya. Sampai mati. Sabar. Bukan tuh meninggal itu. Itu sabar namanya, sabar meninggal dia. Kalau itu bisa meninggal, sama kayak kita meninggal. Nggih, Pak Ustaz. Dari ucapan, yaitu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, yakni mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Itu memuji Allah atas segala kehendak yang Allah kehendaki, menandakan ucapannya ridho akan takdirnya Allah kepadanya. Dengan ucapan. Iya. Nggih. Nggih, betul Ustaz. Hati dong. Iya. Iya. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi ketika hati itu bergejolak, dia tidak dihitung dosa sampai dia mengamalkannya. Fa in hamma, hadisnya riwayat Muslim, siapa yang dia berkehendak kebaikan, ya kalau kebaikan beda ya. Ini siapa yang dia berkeinginan keburukan tapi belum sampai dilakukan, maka tidak dihitung dosa. Nah seperti gejolak ini, gejolak yang kalau diucapkan dosa, maka dia harus lawan dengan mengucapkan, Nabi SAW anjurkan mengucap apa? Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah yang menakdirkan aku seperti ini. Itu menandakan itu. Walaupun hatinya bergejolak, tapi hatinya tidak dihitung karena tidak mengikuti perasaan hatinya dari keburukannya. Dilawan. Tapi kalau bapak lampiaskan rasa hati, wah bahaya. Sama kayak bapak ditipu orang, itu hati pengen bunuh dia, ya kan? Pengen pukul dia, tapi tidak dilaksanakan maka tidak terhitung dosa. Maka dilawan hati. Makanya Allah berfirman cerita tentang Nabi Yusuf,
inna nafsal ammaratun bisu, sungguhnya jiwa itu, hati itu cenderung kepada keburukan. Tapi dilawan. Yaitu ucapan Nabi SAW anjurkan, baca alhamdulillahi ala kulli halin. Ini hadis-hadis yang sahih. Jadi diawalin buat kita ridho, memuji Allah Subhanahu wa taala meskipun hati masih belum terima misalnya. Ya, nggih Pak Ustaz. Nggih Pak Haji. Sedih boleh, kalau teriak-teriak nggak boleh, gulung-gulung nggak boleh. Kalau ada musibah, dia bahkan tidak berdapat pahala, malah berapa dosa. Gitu. Jadi kita menahan, mengingatkan istri, misalnya ingatkan siapa ketika ada musibah, tenang ya. Itulah fungsinya suami istri Pak. Jangan ikut-ikutan Bapak. Yuk lanjut gitu. Jangan. Jadi kompor, jangan. Sabar. Kita harus nganyomin, sabar. Makanya kita penting berilmu kan, berilmu. Ingat hadis Nabi SAW itu, kita berikan nasihat sama istri kita, sabar ya, nanti insya Allah ini semuanya akan meninggal gitu ya, semuanya pasti akan meninggal. Cuman ini kita takdirnya didahulukan meninggalnya misalnya anak kita, itu Pak. Saya punya istri, ya mestinya anak saya 6, meninggal 1. Udah sedih, memang wanita sedih karena dia melahirkan gitu ya, sedih. Kita sabar. Dia belum, misalnya kalau ada hadis Nabi SAW, diingatkan hadis Nabi SAW Pak, kalau anak kecil, bapak ada orang tua ditinggal mati, anak kecil yang belum balik, dia nggak akan masuk surga. Anak-anak kecil itu semuanya masuk surga yang muslim. Kalau yang kafir khilaf diantara ulama. Tapi kalau muslim sepakat para ulama, anak-anak kecil yang belum balik Pak, itu sepakat ulama masuk surga semua. Sepakat ya, ijma para ulama. Dan dia ketika diperintahkan masuk ke dalam surga, terutama kalau orang tuanya mukmin. Kalau orang tua yang kafir nggak bisa. Yang meninggal dalam keadaan mukmin. Anak-anak ini diperintahkan masuk ke dalam surga, mereka nggak mau. Sampai bagaimana kedua orang tuaku ya Allah. Udkhulu bi abaikum, sampai Allah sebutkan masuklah kalian bersama orang tua kalian. Nah ini buat motivasi siapa yang misalnya meninggal, makanya ada takziah kan? Takziah setelah kematian kita kasih takziah itu menguatkan orang yang kena musibah. Sabar, kamu dapat pahala besar, ini tabungan luar biasa. Nanti di sorga anak bapak tidak mau masuk ke sorga sampai menunggu bapak dimasukkan dalam sorga dan Allah kabulkan. Buat tenang kita. Itu pentingnya ilmu Pak. Tapi kalau pikiran kita dunia itu sudah selesai Pak. Makanya betapa banyak orang yang dapat dunia, dia berdoa di malam Lailatul Qadar, doanya mustajab, dikabulkan Allah kebetulan. Dia minta apa? Ya Allah berilah aku 10 M. Dikasih 10 M. Setelah dapat mati dia, kena stroke dulu baru mati. Gak dapat Pak, mati dia. Coba kalau dia berdoa, ya Allah ampunkan dosaku, Allah ampunkan dosanya. Juga lihat. Karena pikirannya dunia terus. Kalau kita akhirat, kita ini kan hambanya Allah ya. Kita hambanya Allah semua Pak. Dan pasti akan mati bertanya pertanggungjawaban kelak di akhirat. Semua kita nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Di kuburan istri yang kita sering anyomin, sering kita kasih makan anak-anak ya kan. Kita kasih baju, semua kita ikutin dia. Meninggal tidak ikut kita di dalam kubur. Yang nemenin kita apa? Amal soleh. Amal soleh. Semangat amal soleh Pak. Kemudian amal soleh yang masih di dalam kubur, seorang merasakannya di dalam kegelapan kubur, amal jariyah. Yaitu Bapak ajarkan kepada istri tentang sholat, ajarkan kepada anak-anak tentang mengaji. Selagi dia sholat apapun namanya, dia sholat karena Bapak yang mengilmuinya tentang sholat Nabi, Bapak dapat pahala meskipun dalam kubur. Bapak nih jadi pelopor kah drakor? Propor ya? Propor drakor, drama Korea. Propor kebenaran. Ayo kita sumbangan masjid. Bapak ini cuma modal ngomong nih, ayo sumbangan masjid Pak, ini pahalanya besar. Orang nyumbang, Bapak dapat pahala jariyah itu ya Allah. Setiap yang dipakai di masjid itu dari hasil sumbangan, karena lisan Bapak orang tergerak, orang sholat situ dapat pahala Bapak. Ini pelopor kebaikan. Makanya Nabi SAW bersabda riwayat Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjuki kebenaran, Allah beri pahala sebagai pahala orang yang mengamalkannya. Ini pentingnya ilmu. Semangat kita ngajarin istri ngaji, nggak bisa sholat, ajarin sholat, istri nggak pakai jilbab, kita jilbabin pelan-pelan terus. Sampai dia pakai syar'i, pelan-pelan, nggak usah dikasarin. Jangan jadikan dalil, istriku melawan. Ini dalil bukti bolehnya aku nikah lagi. Wah, ini kasus ini.
dakwahin, istri dakwahin, terus dakwahin, sabar. Ini ya, ini contoh. Toyib, kita lanjutkan. Maka wanita tersebut menangis. Nabi SAW memberikan nasihat kepadanya, bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Apa kata wanita tersebut? Faqalat, wanita berkata, ilaika anni, menjauh engkau dariku. Dia nggak tahu kalau ia ngasih nasihat Nabi. Saking sedihnya tuh Pak, ditinggal mati oleh anaknya. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak merasakan sebagaimana yang telah kurasakan. Padahal yang nasihat itu Nabi, bayangkan. Nabi itu bagaimana lembutnya kita tahu. Disuruh pergi, apalagi kita. Nabi yang kasih nasihat Pak, ya Allah. Tapi dia nggak tahu kalau itu Nabi. Pergi engkau menjauh dariku, engkau tidak merasakan sebagaimana sakitnya yang kurasakan, ditinggal mati anaknya. Kemudian kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala sebutkan walam ya ta'rifhu, dia nggak tahu kalau itu Nabi. Faqila laha, maka ada orang yang mengabarkan kepadanya. Innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah Nabi loh yang kasih tahu Anda. Kemudian apa? Fatat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin. Kemudian dia tahu itu Nabi, langsung dia datangi rumahnya Nabi dan tidak didapati penjaga. Bawab itu penjaga. Apa bahasa kerennya? Security. Bawab, babun itu pintu. Tapi kalau ada waw, bawabun security. Di sini disebutkan bawabin, nggak ada security. Presiden nggak ada penjaganya. Masuklah wanita tersebut ke rumah Nabi SAW. Ya, maka Nabi SAW langsung bersabda, tahu kalau itu yang dia nasihatin tadi di kuburan. Apa kata Nabi SAW? Ya, dia kasih tahu, aku nggak tahu wahai Nabi SAW itu adalah dirimu. Maka Nabi SAW bersabda, ya, innamas sabru inda sadamatil ula, rawahul Bukhari Muslim. Sesungguhnya wahai ibu mendapatkan pahala sabar, ya, pengampunan Allah, sabar, sorga adalah ketika benturan yang pertama. Adapun hari ini udah nggak sabar lagi dapat pahala inti. Sekarang sudah nggak dapat lagi pahala. Sabar. Luar biasa. Maka apa yang dapat diambil dari hadis ini disebutkan as-sabrul ladzi yuhmadu alaihi sahibuhu. Sabar itu membuat pelakunya dipuji Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Maka inna mafajaah al-musibah, tatkala apa? Musibah yang pertama, bi khilafi ma ya ba'da dzalik, dan berselisih ketika sudah berlalu beberapa hari, namanya bukan sabar. Ya, ketika yang pertama kali datang. Fa innahu idza talatil ayyam waqa'as sulu ya tobaan. Karena kalau sudah berlalu beberapa hari, ya, maka wahina idzin la faidata minas sabri, tidak ada lagi faedahnya namanya sabar. Sudah berlalu misalnya 1 hari, 2 hari, enggak ada lagi faedahnya sabar. Ya. Itu dia. Ya. Li'annahu jaa ya ba'da fawatil awan, karena dia berlalu setelah berlalunya waktu tersebut. Ya, lihat nih Pak. Makanya ketika ada musibah, apapun musibah ya, misalnya apa ya musibah kita yang sering ya selain Pak, tapi kita sepakat musibah paling besar adalah kematian. Kita belajarlah dari musibah, misalnya kita lupa sesuatu ya, kita sudah janjian misalnya mau ke undangan nih, kondangan. Kita mau misalnya bawa hadiah, tiba-tiba sudah sampai di kondangan, di lokasi kita lupa bawa hadiah. Maka jangan langsung marah-marah. Wah, sialan, enggak usah bilang gitu. Kamu gara-gara kamu tadi tuh. Jangan. Coba aku tadi gini enggak ngelayanin kamu nelpon ya. Wah, enggak usah, langsung bilang alhamdulillah ya ala kulli halin. Biasakan itu dari musibah-musibah yang kecil. Sama Pak, jancuk. Ya kan? Kita bilang gitu, ya Allah. Ya tapi niatnya walaupun bukan artinya, tapi niatnya menyumpah itu. Tapi tergantung niat masing-masing ya. Tapi kalimat yang paling bagus, alhamdulillah ala kulli halin. Jangan nyumpah-nyumpah. Apa kalau orang ada kabilah tertentu, emblegedes. Ya sama lah nyumpahinnya, maksudnya apapun artinya, kalau tujuannya nyumpah itu enggak benar. Alhamdulillah ala, juga sama-sama Pak. Ikutin saya, alhamdulillah ya ala kulli halin. 1, 2, 3. Ya, ala kulli halin. Itu hadis yang diajarkan Nabi SAW ketika ada musibah. Alhamdulillah ya ala kulli halin. Baru Bapak ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena musibah, lupa itu musibah Pak.
Karena lupa itu musibah. Makanya innalillahi wa inna rajiun. Tapi kalau bapak mau komplitkan lagi doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Ummu Salamah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganjarlah dari musibah yang menimpa aku, ganti yang lebih baik. Maka diganti lebih baik tuh, Pak. Apa aja misalnya bapak kehilangan apa gitu. Kehilangan apa ya? Jangan kehilangan istri, jangan. Bapaknya senangnya hilang istri aja. Ya. Misalnya hilang HP ke apa gitu kan. Bapak bilang, alhamdulillah ala kulli halin. Innalillahi wa rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan. Saya pernah praktekkan itu, Pak. Betulan ingat. Tapi biasanya kita juga gelisah kan. HP banyak datanya untuk laporan, baru beli lagi. Hilang. Betulan ingat habis ngajar nih. Ingat. Alhamdulillah ala kulli halin. Innalillahi wa rajiun. Allahumma ajurni diganti, Pak, ini. Diganti baru, dibelikan orang. Gratis. Lebih bagus lagi. Tapi jangan itu tujuannya lah ya. Tujuannya kita menjalani. Nanti kalau nggak dikasih kecewa lah. Bukan itu. Yang penting kita jalankan sunnah Nabi dulu. Kalau ada musibah, ucap alhamdulillah, dapat pahala Allah, itu sudah. Allah ganti itu bonus lah sudah. Wih, banyak, Pak. Motor saya ganti baru kasih orang. Ya Allah. Tunggu mobil aja kalau rusak ngucapin itu saya. Nah. Canda. Dulu pernah saya ditawarin, Pak, dikasih mobil saya dulu, Avanza. Tapi saya sudah ada mobil, saya nggak mau terikat kan. Nanti saya mau sama dia nggak enak dan seterusnya. Udah, saya ada mobil sudah, nggak usah, Pak. Dikasih, Pak, emang udah nggak usah. Tapi kalau sekarang saya mikir, kenapa saya nggak ambil ya dulu? Enggak, maksudnya janganlah. Kalau sudah ada sudahlah. Alhamdulillah, syukur gitu. Artinya, yes. Kenapa? Wah, ini dia. Iya, alhamdulillah. Iya, betul. Kadang-kadang ya sesuatu yang berat minimal kita dapat pahala ini. Pahala sunnah Nabi. Sakit memang ya, musibah itu sakit. Makanya apakah ya orang yang menyatakan beriman kepada Allah dibiarkan begitu aja tanpa ujian? Enggak. Pasti diujikan. Pasti kami uji. Kita beriman, Pak, pasti Allah uji. Tapi sesuai dengan kadar keimanan kita. Makanya berdoa, Pak, ya Allah, janganlah uji aku dengan sesuatu ujian tersebut aku nggak bisa bersabar. Jangan uji aku. Yang menimbulkan dosa kan jangan, Allah kabulkan. Makanya kalau malam Lailatul Qadar, Pak, doanya jangan dunia teruslah. Doa ini, ya Allah, ampunkan dosaku. Makanya Aisyah kan ketika malam Lailatul Qadar doanya mustajab. Apa yang Nabi SAW ajarkan? Apa minta dunia? Enggak. Katakan apa? Allahumma innaka afun. Minta pengampunan Allah, Pak. Kalau kita enggak kan, ya Allah, lancarkan usahaku. Ya Allah, dunia terus. Dapat dunia, habis itu meninggal, selesai. Adakah bilang, ya Allah, berilah aku istri solehah, jadikan istriku solehah, masukkan kami ke surga, ya Allah, satu keluarga. Itu, Pak, itu, ya Allah, itu orang mukmin yang sejati. Gitu ya. Nah, itu dia kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafaqahu bil jahil. Tawaduknya Nabi Muhammad SAW dan lemah lembutnya kepada orang yang tidak tahu. Jahil itu orang yang bodoh. Tapi kalau kita artikan orang yang bodoh kan kasar ya. Kita kata orang yang tidak tahu, belum sempat baca. Lemah lembutnya Nabi dan memberikan uzur, tawaduk kepada orang yang belum mengetahui tentang ilmu tersebut. Enggak tentang kamu tuh makanya kasih tahu tuh ngeyel. Kita kan gitu. Itulah, kan sudah aku kasih tahu tadi. Rasakan sekarang. Ayo. Nabi enggak. Woi, dakwah luar biasa, diterima, Pak. Nabi SAW digandeng oleh seorang wanita yang sedikit ada gangguan, dibiarkan tangannya. Karena dia sedikit gangguan, tapi dia cinta sama Nabi, dibiarkan tangannya. Tapi ini bukan dalil untuk para kiai untuk yang bebas megang istrinya orang lain. Bukan. Gak boleh bagi kita, gak boleh. Ini kekhususian Nabi, karena Nabi SAW diampunkan dosa-dosanya. Ada kekhususian Nabi yang tidak khusus bagi umatnya, gak boleh dilakukan. Seperti istri Nabi 9, umatnya jangan istri ikut 9. Ini kekhususian Nabi. Seperti Nabi digandeng oleh wanita lain, meskipun bukan mahramnya, kekhususian Nabi. Yang kita bukan mahram gak boleh dipegang. Gak boleh jabat tangan yang bukan mahram, haram hukumnya. Sepakat 4 mazhab. Ini kekhususian Nabi. Ini kalau diberlakukan bahaya, nanti kita bisa ada setrum, ini terjadi perselingkuhan. Kan perempuan tangannya lembut, Pak.
dibanding no dengan istrinya. Tanganmu kasar, lembut, terniang-niang, setan terus membayangin, selingkuh, rusak rumah tangga. Karena melanggar syariat Allah. Setiap yang melanggar syariat Allah pasti timbul kemudorotan, pasti Pak. Dan setiap yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya pasti timbul kebaikan, pasti itu Pak. Itu kaidah, harga mati itu. Nah itu dia. Ayo kita contoh Nabi SAW. Ya, demikian Pak ya. Selanjutnya, faedah yang selanjutnya, mulazamatul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, yaitu melazimkan amal ma'ruf nahi munkar. Makanya ada hadis, man ra'a minkum munkaron, siapa yang lihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, wa man yastatifa bi lisanihi, wa man yastatifa bi qalbi, fa inna adhaful iman. Kalau siapa yang melihat kemungkaran, tegur dengan tangannya, maksudnya dengan kekuatannya, kekuasaannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisan nasihat, nggak mampu dengan hati, ingkari dalam hati, itu selama-lamanya iman. Ada ingkar mungkar. Misalnya ada anak-anak, misalnya istri misalnya nonton drama Korea kan, cinta-cintaan misalnya kan, tidak boleh itu, udah tua kita, larang. Tapi kalau dia sembunyi-sembunyi, itu urusan dia sama Allah. Kita lihat ingkari. Itu. Misalnya kita punya karyawan tidak sholat, dipotong gajinya. Karena lihat kemungkaran tidak sholat, berubah dengan kekuatan, potong gajinya. Biasa orang kalau dipotong gajinya cepat itu. Nggih, monggo Ustaz. Nggih. Iya. Iya, so. Iya. Iya, insyaallah luar biasa ya. Iya, kalau skala luas, skala besar ya, misalnya di negeri kita ya pemerintah yang sah. Kalau misalnya di wilayah RT kita laporkan ke RT. Jangan langsung kita hakimin sendiri, misalnya pencuri potong tangan, jangan. Ya, misalnya kita melihat ada orang misalnya pacaran depan rumah kita, tegur, adek, ayo pulang, jangan pacaran, haram kan depan rumah kita. Jangan dipukul, yang menimbulkan kasus perdata ya. Jadi kita gitu. Kalau kita misalnya nggak mampu, laporkan kepada yang berwajib. Misalnya RT, tolong nih, nyetel musik terlalu nyaring nih, ganggu tetangga nih, nggak bisa kita sholat, ya kan? Ya, ada RT itu manfaatkan. Ya kalau sudah nasihat sudah berlalu, ya masih begitu ya sudah, itu kita serahkan kepada Allah, nanti Allah yang akan membalas sendiri. Artinya kita sudah gugur kewajiban kita. Tapi kalau kita lihat seperti anak kita, istri kita, depan rumah kita, di wilayah kekuasaan kita tegur dengan hikmah sebagaimana Nabi SAW tegur. Tolong jangan begini ya, tidak enak kan, belum nikah, nanti jadi apa? Kita Islam kan, ya, pasti dia akan terima tuh. Karena orang Islam dia akan tahu halal haram, cuman hawa nafsunya aja ikut. Itu. Demikian ya Ustaz ya. Nggih. Oh, insyaallah. Ya, insyaallah. Nggih. Allah musta'an. Iya. Allah musta'an. Iya. Iya, betul. Iya. Nggih. Nggih, insyaallah. Iya. Iya, ya ini juga problem kita. Nggih. Iya, betul. Iya, ini juga problem kita ya, wada'arat, wazina, yaitu yang menyebabkan terjadinya gempa, musibah-musibah, di antara yang disebut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah ad-da'arah, yaitu prostitusi, ya kan? Kemudian perzinahan. Ini ketika ya kita sudah tidak mampu, ya skala misalnya penguasa di negeri tersebut, ya artinya itu ada tanggung jawab mereka. Kita pun terlepas dari tanggung jawab tersebut. Ya kita bisa nyampaikan saja. Adapun skala besar,
yaitu kita berikan nasihat ya lewat apa? Tokoh-tokoh agama, ya, tokoh-tokoh agama. Adapun sudah berlalu maka itu dosa yang mereka bawa sendiri dan kita gugur kewajiban kita. Memang kalau skala-skala besar kita ya kita berdoa kepada Allah agar kaum muslimin, makanya dengan taklim-taklim ini kan untuk meminimalisirkan, ingat kepada dosa-dosa dan seterusnya. Ya, live lab, mungkin dia misalnya lagi kan mau enggak jadi dia mau ke sana misalnya kan, prostitusi misalnya, kelahi sama istrinya, waduh dah kepelacuran aja lah. Tiba-tiba dia misalnya lihat lab Pak Haji Muslim, haram, enggak boleh. Ingat dia bisa sebab-sebab kebaikan. Ya ini kita minimalisirkan. Ya, tentunya kita berdoa kepada Allah, tentunya yang awal yang kita prioritaskan adalah diri kita dan keluarga kita. Adapun yang lainnya ya kita serahkan kepada pemerintah yang sah yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya demikian ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat ya musibah-musibah tersebut, yang kita seorang mukmin, tanda keimanan seorang hamba tidak ridho akan perbuatan tersebut, tanda iman. Prostitusi kan tidak suka itu. Enggak suka ya kan, Pak? Nggih. 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 Allah musta'an. Iya ya. Ya musibah juga itu ya. Artinya ya kita doakan lah. Kita doakan ya. Luar biasa ya. Karena fitnah zaman sekarang fitnah. Apalagi Pak, dunia sudah dibukakan sekarang kan. Dulu itu kita mau kita mau jalan tuh susah pakai sepeda kan dulu Pak ya. Itu punya sepeda sudah top. Sekarang Pak, motor mobil tuh ya Allah udah punya kita, gampang sekali ya Allah, sekarang mudah. Dulu kita mau akses ini susah, sekarang udah media sosial udah mudah, dunia di Allah bukakan. Ya, tapi ujiannya besar. Ya, ujian dunia semua ujiannya. Ya kita berdoa kepada Allah di zaman fitnah ini agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah dunia. Makanya kan sebelum kita mau salam dianjurkan berlindung dari 4 perkara. Allahumma inna a'udzubika minal fit, di antara minal fitnatil mahya wal mamat, terlindung dari fitnahnya hidup dan mati, fitnah. Baca itu Pak. Itu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan sebelum salam. Gitu ya. Demikian ya Pak ya. Mungkin masuk waktu Pak ya. Ya mungkin masuk waktu kita istirahat ya sambil santai. Maaf masih banyak ya, nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang mendatang insyaallah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.